Amin. Pemazmur dalam Mazmur 95 yang ke-6 mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan." Allah mengundang kita untuk memuji Dia yang sungguh menakjubkan, Allah yang sungguh ajaib. Ia yang layak untuk kita puji dan sembah, sebab Ia adalah Allah yang mulia, Ia adalah Allah yang perkasa. Mari kita menyatakan kekaguman dan hormat kita kepadanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. tinggikan dirimu. Tinggikan
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memuji Allah yang suci, Allah yang pengasih, Allah yang telah mengundang kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita pujikan bersama. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang baru. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersebut. Suci, kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, menerima kotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sekali kita nyanyikan. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Ya, benar bahwa Allah suci, Allah Maha Pengasih, yang layak untuk kita muliakan, dan bahkan Ia layak untuk dimuliakan oleh segenap makhluk ciptaannya. Namun ketika kita bernyanyi memuji Dia, Bapak Ibu Saudara, apakah hati kita sungguh-sungguh menyembahnya? Atau apakah kehidupan kita dapat dilihat Tuhan berkenan baginya? Saudara, lebih seringnya kita mengandalkan pengertian kita sendiri dalam bertindak, membuat keputusan, dan menjalankan kehidupan kita. Namun,
Meskipun kita sering kali gagal, kasih Allah terlebih besar bagi setiap kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa kita dengan mengingat kasih Allah yang seharusnya mendorong kita untuk hidup berkenan baginya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya Dan anugerah-Nya. dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Kasih-Nya. kasih-Nya. Aku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami yang masih mengandalkan pengertian kami sendiri dan tidak bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita yang telah mengakui dosa kita, marilah kita bersama membaca berita anugerah yang terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada bohongan. Kita yang telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, mari kita bersama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-7. 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang telah mengampuni setiap kita. Mari kita bersama-sama bertekad untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya. Ia gunung batu dan keselamatan kita. Ialah Tuhan kekuatan dan tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan bersama hati percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu. dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Rekam jadi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku.
hebat dan betapa kuatnya Tuhan. Dia yang berkuasa di bumi di surga, yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali kita nyatakan, Tuhan Allah kita. Kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun dan menerangi jalan kita, serta mengajarkan kita akan Yesus yang setia. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan kerinduan untuk terus percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita. Mari kita nyanyikan bersama, aku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakar. Turun
saudara untuk boleh berdiri. Nyanyikan baitnya yang ketiga. Ku percaya pada Yesus, aku sangkal dirimu hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya, Salama yang setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ajari kami percaya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami akan belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kami tentang arti percaya. Kami serahkan hamba-Mu, kami semua di tempat ini. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan kuatkan kami, supaya kami melakukan firman. Ketika firman-Mu dibacakan dan diberitakan, kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan, kiranya Engkau memberitahu kepada setiap kami, apa yang kami harus lakukan, solusi apa yang Tuhan bukakan buat kami, seturut dengan firman. Sehingga pulang dari tempat ini Bapa, kami sungguh-sungguh diarahkan, dipimpin oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam kemurahan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bu Bapak dan Saudara sekalian. Bapak, bersyukur pagi ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Emil yang sudah mengizinkan untuk saya ada di sini berbagi firman Tuhan dengan Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu percayalah kepada Tuhan bukan pada pengertianmu, dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, berapa di antara kita ingin menjadi hidup yang memuliakan Tuhan? Semuanya mau seperti itu kan? Apa arti memuliakan Tuhan? Arti memuliakan Tuhan artinya orang tahu kita tidak akan bisa seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Itu artinya. Sehingga ketika orang melihat kita, orang akan berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia seperti itu. Itu artinya memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang mengatakan, hebatnya kamu ya, kamu jadi seperti ini karena kamu hebat. Karena studimu, karena keluargamu, karena hartamu, karena apa? Itu belum memuliakan Tuhan. Menarik ya? Memuliakan Tuhan artinya ketika orang melihat kita, orang akan mengatakan dia tidak mungkin seperti itu kalau bukan Tuhan yang memungkinkan. Itu sebabnya dalam hidup kita Allah berikan berbagai macam keadaan. Allah kemudian menuntun kita bukan hanya di padang rumput yang hijau. Allah juga mengizinkan kita ada di lembah kekelaman. Di saat itulah kemudian baik ketika kita ada di padang rumput yang hijau maupun pada waktu kita ada di lembah, bagaimana di situ kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, pada pagi ini kita belajar dari Raja Salomo, salah satu penulis kitab Amsal. Amsal itu tidak semua ditulis oleh Raja Salomo. Ada beberapa bagian yang penulisnya bukan Salomo. Nah, bagian ini akan kita bahas ini adalah dari tulisan Salomo. Kita akan belajar dari seorang yang penuh hikmat. Apa yang beliau katakan mengenai percaya pada Tuhan bukan pada pengertianmu. Mari sama-sama kita akan lihat ayat firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Saya mengajak kita untuk membaca bergantian ayat-ayat ini Bu Bapak.
Saya mulai dari ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau Ibu Bapak lihat di sana ada kata-kata yang saya buat dalam warna hijau dan beda warna duanya. Nah, apa bedanya? Begini. Ibu Bapak lihat, percaya kepada Tuhan itu bisa dilakukan seperti apa bentuknya? Yaitu akuilah Dia, akuilah Allah. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Nah, itu bagian, itu bentuk dari kita percaya kepada Tuhan. Nah, lalu Ibu Bapak lihat juga di sana kata Tuhan di sana semuanya dalam huruf besar, betul ya? Kalau kita menemukan, kalau Ibu Bapak cukup teliti baca Alkitab, di sana kita akan temukan ada kata Tuhan yang ditulis huruf depannya saja T-nya huruf besar, yang lain huruf kecil, ada TUHAN-nya itu semuanya huruf besar. Nah, kalau di dalam kalimat itu, kata itu menggunakan TUHN huruf besar, itu dalam bahasa aslinya Yahweh. Seperti itu ya. Nah, jadi kita akan baca tuh. Nah, yang dimaksud apa? Nah, di sini kita lihat si Salomo, penulis Amsal pasal 1 sampai pasal 3 ini mengatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu. Nah, kita akan lihat Ibu Bapak, siapa sih penulis, siapa sih Salomo itu, dan bagaimana Salomo hidup. Kita ada lihat beberapa hal tentang Salomo. Ibu Bapak, Salomo itu dari kata Salem. Salem itu artinya damai. Dan memang dalam masa pemerintahan Salomo, ini adalah masa keemasan, masa damai dalam pemerintahnya. Ini sisi baik dari Salomo, Raja Salomo ini. Kemudian Salomo ini ketika dia berdoa, dia minta hikmat. Dan memang Allah ingin memberikan hikmat itu kepada Salomo. Kalau kita baca Alkitab detail pada bagian itu, bukan karena permintaan Salomo lalu Allah baru memberikan hikmat, tidak. Kalau kita lihat sebelumnya, maka kita akan menemukan ayat memang Allah sudah ingin memberikan hikmat kepada Salomo dan permintaan Salomo itu sesuai dengan keinginan Allah. Menarik ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Salomo sesuai. Artinya apa? Pada waktu itu dia hatinya mengenal akan kehendak Allah. Maka Ibu Bapak, kapan doa kita terjawab? Doa kita terjawab dengan cepat adalah ketika yang kita inginkan itu adalah memang itu yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa meminta apa yang memang ingin Tuhan lakukan? Itu berarti kita perlu tahu isi hati Tuhan atau perlu tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana tahu? Nanti tentu kita perlu ada relasi yang cukup dekat dengan Allah. Bagaimana cukup dekatnya? Itu artinya bahwa kita baca firman Tuhan, dalami firman Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan, kita berdoa, kita mencari pimpinan Tuhan. Nah, dalam pengalaman sekian tahun, puluhan tahun hidup saya menemukan Ibu Bapak begini. Ketika saya berdoa, disitulah Allah kemudian saya menyesuaikan keinginan saya dengan kehendak Allah. Menarik ya. Mengapa penting berdoa? Karena waktu kita fokus, cari Tuhan apa kehendak-Mu. Ada hal-hal yang Tuhan akan pimpin dalam hati kita, dalam hati nurani kita, dalam apa firman yang kita baca. Maka semakin kita kaya dengan firman Tuhan, itu pimpinan Tuhan akan semakin kuat dalam kehidupan kita, apa yang kita mau kerjakan. Itu sebabnya mengapa kedekatan, mengenal kehendak Tuhan itu tidak bisa terlepas dari kita mengenal, memahami firman Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini ya, disebutkan bahwa Salomo ini terkenal bijaksana. Artinya apa? Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29, Salomo ini diberikan Tuhan hikmat, pengertian, akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ibu Bapak bisa lihat ujungnya? Berarti luas begitu ya. Itulah gambaran untuk menunjukkan apa? Tentang betapa luar biasanya Salomo ini. Dia mengalahkan hikmat yang ada pada waktu itu, dia sangat terkenal, orang-orang belajar padanya. Kalau dikatakan global ini sudah orang yang
kemampuannya diakui global karena orang-orang datang belajar kepada Salomo. Lalu kemudian dikatakan apa lagi? Ia memerintah tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi, kurang lebih 40 tahun masa pemerintahannya. Dan disitulah kemudian zaman kemasan ia mendirikan bait Allah, raja-raja takluk dan memberikan upeti, hartanya berlimpah. Kalau ibu bapak mau baca lebih lanjut, itu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 4 begitu ya. Bagaimana kemudian di detail itu kehidupan sehari-hari Raja Salomo. Berapa tepung yang harus disiapkan untuk Salomo dan semua yang terbaik. Kuda, tentara dan sebagainya, semuanya baik. Itu adalah sisi baik dari Salomo. Apa sisi gelapnya? Nah, sisi gelapnya ternyata ibu bapak, Salomo ini dalam segala hikmatnya itu, dalam segala pengetahuannya itu, lalu dia terjebak memutuskan sendiri apa yang dianggap baik, sudah melupakan apa artinya benar, apa artinya adil, apa artinya suci yang Allah minta untuk dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Nah, dia mulai supaya untuk bisa memenuhi hasratnya itu ya, dia kemudian mulai narik upeti, dia mulai menindas, dia mulai melakukan diskriminasi, termasuk dia mengizinkan. Nah ibu bapak, dalam raja-raja kalau kita baca atau kita nonton film, itu sesuatu yang sudah umum. Jadi biasanya raja yang lain akan mengirimkan upeti, permaisuri atau selir, kan begitu ya? Ibu bapak nonton semua drakor kan? Ada yang nonton drakor juga kan begitu ya? Kan begitu, udah biasa tuh. Di dalam Indonesia juga begitu, waktu masih Nusantara juga begitu. Jadi ada raja-raja yang kemudian dibawa, membawa upeti, permaisuri selirlah untuk supaya hubungan kenegaraan itu berjalan dengan baik. Dan Salomo menerima itu. Dan Salomo menikmati itu. Dan Salomo kemudian bahkan fokus pada hal itu. Dia lupa apa yang Tuhan katakan, jangan kemudian hormati kekudusan rumah tangga gitu ya, hormati tentang yang apa tempat tidur dan sebagainya. Dia lupa itu karena dia sudah menikmati semuanya itu. Dia meninggalkan apa kebenaran dan kesucian yang Allah pimpin. Lalu dia bukan saja menerima itu, kemudian dia terlibat di dalamnya, bahkan dia yang juga ikut menggerakkan itu dengan cara apa? Mendirikan mesbah-mesbah pengorbanan kepada para dewa yang disembah oleh orang Moab, orang Amon, dan juga oleh para istri yang ada di situ. Dia biarkan dan dia mendirikan itu. Ibu bapak yang salah satu ya, kalau ibu bapak lihat yang di sana, yang di kanan bawah itu adalah contoh dari dewa Molok. Dewa Molok ini badannya manusia, kepalanya banteng. Nah lalu di tangannya itu merah. Merah kenapa? Merah itu karena dia itu dibakar. Ya, tangan ini ya, tangannya dibakar. Nah dibakar, bagaimana cara menyembah kepada dewa Molok ini? Yaitu dengan penyembahan atau korban darah. Korban darah itu berupa manusia. Nah di situ kemudian anak-anak, ada korban anak-anak. Jadi anak-anak kemudian ditaruh di panasnya tangan dari dewa Molok ini, lalu terbakar pelan-pelan. Ibu bapak kebayang gak sih? Anak-anak jerit gak? Jerit ya. Nah untuk menutupi jerit dari anak-anak itu, kesakitan anak-anak itu, lalu imam-imam itu menabuh genderang dengan keras. Kebayang ibu bapak? Sadisnya itu pada zaman itu. Salomo bukankah ini sangat hal jahat? Tapi Salomo membiarkan. Bahkan yang menyuplai itu, bahkan mendirikan tombak-tombak itu. Lalu kalau kita lihat akhir pemerintahannya, maka di situ orang-orang raja-raja yang dulu takluk, semasa akhir dari pemerintahan Salomo mereka mulai melepaskan diri. Lalu kemudian mulai terjadi pemberontakan-pemberontakan. Bahkan akhir hidupnya kerajaannya terpecah dua, ada Rehabeam dan ada Yerobeam. Saudara, dari orang yang mengalami demikian, yang punya hikmat luar biasa,
lalu kemudian bisa jatuh demikian, lalu kita belajar kitab Amsal ini. Kalau begitu, apakah kalau begitu gak usah pinter-pinter, kita bisa jadi begitu kan? Gak usah banyak pengetahuan, gak usah pinter-pinter, gak usah punya wawasan, apakah gitu? Enggak saudara, enggak. Orang yang Tuhan pakai, itu adalah orang yang memang punya kecakapan, betul gak ibu bapak? Maka artinya apa? Berkembanglah seluas mungkin, bertambah ilmulah seluas mungkin, itu dalam yang Allah kehendaki. Maka kalau kita lihat di Alkitab, itu adalah orang yang terampil. Itu dikatakan apa? Itu ada Bezalel, Aholiab. Itu dimana Allah memberikan mereka keterampilan. Berarti orang yang bisa dipakai Tuhan itu adalah orang-orang yang bagus pada bidangnya. Orang yang ahli pada bidangnya. Nah persoalannya adalah apakah ketika mengembangkan ilmu itu sejalan dengan keinginan Tuhan. Dan itu berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan itu dilakukan di dalam Tuhan. Allah tidak bisa pakai orang yang tidak punya ilmu, betul enggak? Maka di dalam kekristenan itu pasti ibu bapak, pasti orangnya tidak akan diam. Pasti orangnya akan terus maju, terus maju, terus maju. Maka ada perumpamaan talenta kan, 1 jadi 3, 3 jadi 5 dan sebagainya. Karena apa? Itu tidak pernah bisa diam. Allah membutuhkan orang-orang yang terampil dalam bidangnya. Allah membutuhkan orang-orang yang punya wawasan yang sangat luas. Allah membutuhkan orang yang berhikmat pada bidangnya. Tetapi bagaimana melakukannya, ini akan kita pelajari. Nah Bapak, lalu kita lihat. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan percaya kepada Yahweh? Percaya kepada Tuhan. Pertama kita lihat kata percaya. Kata percaya ini itu dari bahasa aslinya itu artinya adalah penyerahan total. Percaya itu artinya nyerah total. Dalam hal apa? Keamanan, masa depan, identitas seseorang kepada siapa? Nah ini, kepada Yahweh yang dapat dipercaya. Nah jadi pada waktu ngomong percaya artinya apa? Kita nyerah, terserah Tuhan. Ini kehendakmu, keamanan, identitas, apakah pasrah bongkoan? Enggak begitu. Lalu bagaimana caranya? Ini ya, yaitu apa? Dengan segenap hati dikatakan apa? Kepada Yahweh. Siapa itu Yahweh? Jadi kita pasrah itu bukan sembarangan pasrah. Pasrah itu kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Luar biasa ya. Kalau ibu bapak baca di Amsal pasal 21 dikatakan apa? Hati raja itu bagaikan batang air di tangan Allah. Dialirkannya kemana Allah kehendaki. Betul ibu bapak ya? Itu sudah menunjukkan kalau penguasa kita, pencipta langit dan bumi kita, itu menguasai segala sesuatu. Jadi, kalau Allah tidak izinkan, itu tidak terjadi. Tapi kalau Allah izinkan, sekalipun kita tidak mau ataupun ya, kalau Allah tidak izinkan, kita paksa-paksa, hasilnya tidak akan baik. Betul ibu bapak? Maka di situ artinya apa? Kepada Allah, menyerah, berserah kepada Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, dan yang bisa mengatur segala sesuatu dalam kendali beliau. Kepada Allah. Lalu bagaimana bentuknya? Nah ini Bapak di surga ya. Nah ini kita lihat peristiwa ketika Musa pertama kali menerima bahwa Allah menyatakan diri, Allah adalah aku, Alfa dan Omega. Dari awal sampai akhir, Allah adalah Allah, aku adalah aku, Yahweh, aku adalah aku. Maka di situ kemudian Musa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, bentuknya seperti apa? Ini Ibu Bapak. Kita lihat ya. Yang pertama dikatakan bahwa percaya itu kita bedakan, percaya itu artinya apa? Percaya itu dengan segenap hati. Segenap hati. Hati itu maksudnya apa? Hati itu dalam bahasa aslinya itu mempunyai makna, itu adalah apa? Pusat kendali. Jadi artinya percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan total. Pikiran percaya. Hati nurani percaya. Kehendak percaya. Emosi percaya. Spiritual kita percaya kepada Allah.
Artinya kalau tipe orang seperti ini, apakah akan jadi orang Kristen baperan? Baperan gak ibu bapak? Kalau dia menyerahkan emosinya itu kepada Allah, apakah dia akan jadi orang Kristen baperan? Enggak. Betul kan? Kenapa? Dia akan menguji kan? Hatiku nih bagaimana? Hati nuraninya, emosinya bagaimana? Lalu dia tidak akan jadi orang Kristen baperan. Tapi banyak enggak orang Kristen baperan? Maka mengapa kekristenan itu kehilangan keindahannya? Karena orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Allah kehendaki. Itulah pergumulan kita. Itulah perjuangan kita. Maka kalau misalnya pikiran diserahkan kepada Allah, kepada Yahweh. Lalu di situ kita memikirkan apa itu keadilan, apa itu kebenaran dan sebagainya. Terus memikirkan, apakah kita akan dengan mudah melakukan diskriminasi? Enggak ya, enggak mudah toh. Apakah kita dengan akan mudah untuk kemudian melakukan orang lain, merendahkan orang lain? Walaupun itu barangkali asisten rumah tangga kita. Enggak begitu Bu Bapak. Kenapa pikiran kita itu sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Maka mengapa banyak sekali kasus terjadi? Rumah tangga, persoalan, harta warisan ribut, pekerjaan saling sikut dan sebagainya. Mengapa? Karena pikirannya itu tidak diserahkan kepada Allah. Maka yang dilakukan apa? Sebaliknya tadi ya, bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi total, cara kita berpikir, hati nurani kita, kehendak kita, emosi kita, spiritual kita. Tuhan, apakah ini sudah sesuai dengan firman-Mu? Apakah sudah sesuai dengan kebenaran-Mu? Apakah sudah sesuai dengan keadilan-Mu? Apakah sudah sesuai dengan kasih yang Engkau nyatakan? Dan itu semua satu paket untuk kita terus menggumulkan. Lalu dikatakan apa? Akuilah. Nah bentuknya apa? Percaya itu dengan cara apa? Mengakui. Mengakui di sini Bu Bapak artinya apa? Mengenal secara intim, secara mendalam akan Allah dalam setiap tingkah laku kita. Nah ini kemudian dilanjutkan dengan apa? Takutlah akan Tuhan. Nah takutlah di sini artinya adalah apa? Hormat, kagum yang membuat akhirnya seseorang membuat batas-batas etika benar salah, baik buruk begitu ya. Nah itu akhirnya dia buat batas demikian karena dia hormat takut akan Tuhan. Contoh real adalah kejadian di dalam Alkitab itu adalah kisah tentang para bidan yang kemudian disuruh Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari rahim ibu-ibu bangsa Israel. Ibu bapak tahu kisah itu ya. Bidan-bidan ini menolak kan? Mengapa menolak? Karena dia mengatakan di dalam Alkitab dicatat bidan-bidan yang takut akan Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Resiko tinggi gak ibu bapak? Yang perintah ini raja loh. Raja bukan sembarang raja loh. Firaun loh. Resiko yang untuk dia apa? Tinggi gak resikonya? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ketika dia menolak melakukan perintah raja, mungkin gak ada rasa takut muncul di dalam hati mereka akan bagaimana nasib mereka? Ada? Ada. Ya kan? Ketika bergumul kan, saya disuruh untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak begitu, dilarang membunuh. Bagaimana ini? Pasti bergumulan kan? Para bidan ini bukan orang Lewi ya, para bidan ini. Ini para bidan. Orang Lewi barangkali kehidupannya memang sudah di dalam bait Allah. Ini ngomong tentang kehidupan orang sehari-hari. Bergumul tentang bagaimana harus takut akan Tuhan itu seperti apa bentuknya. Nah lalu kemudian di situ para bidan ini akhirnya tidak melakukan perintah Firaun dengan segala macam konsekuensinya. Tapi mereka karena takut akan Tuhan, karena hormat, kagum, lalu membuat batasan etika baik atau benar atau salah, lalu mereka tidak melakukan itu. Akibatnya Ibu Bapak, mereka dipanggil. Kalau dipanggil karena salah, Ibu Bapak pernah gak sih dipanggil melakukan salah nih, dipanggil, dredeknya nambah ya, aduh jadi apa begini kan. Saya kira para bidan ini pun itu kemudian punya rasa seperti itu. Tetapi ketika di hadapan Firaun, mereka bisa mengatakan hal-hal yang kemudian menolong mereka. Mereka mengatakan sebelum kami datang, para
para anak-anak itu, ibu-ibu bangsa Israel itu kuat-kuat. Sebelum kami datang mereka sudah melahirkan anak. Apakah begitu kenyataannya? Apakah tidak seperti itu kenyataannya? Alkitab tidak mencatat. Tapi ada kemungkinan bisa saja mereka memperlambat kedatangan. Tapi sudah memberitahu. Kan semuanya pakai strategi, betul Ibu Bapak? Pakai sudah dilatih. Begini, nanti begini, maka kami begini. Bisa begitu? Apakah begitu bohong apa tidak mereka? Tidak bohong, karena mereka tidak datang pada waktu sedang melahirkan. Nah, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Seperti apa detailnya tidak dicatat. Tetapi kita melihat di sini, hikmat itu akan diberikan pada saat kita mengalami saat-saat terjepit, apa yang kita harus katakan, apa yang kita harus sampaikan, tanpa kita harus berbohong. Strategi itu akan Allah berikan pada waktu kemudian kita membutuhkan tanpa harus melanggar firman Tuhan, lalu kemudian kita melakukan yang lain. Itu yang Tuhan berikan. Saudara, tidak mudah untuk seperti ini kan? Karena itu tadi, kalau hati nurani kita tidak bersih, pikiran kita ini tidak bersih, lalu kemudian keinginan kita tidak bersih, emosi kita tidak bersih, maka kita akan mudah sekali terjatuh pada yang bagian kedua, bersandar kepada pengertian sendiri. Saya mau cerita satu kisah Ibu Bapak, ini kisah nyata. Ada satu orang yang saya kenal, ini jauh sebelum, setahun sebelum, beberapa bulan. Jadi tahun ini kejadiannya, tahun depan baru muncul istilah namanya money laundry. Praktek cuci uang. Ibu Bapak tahu ya istilah itu ya. Sekarang sudah umum ya, praktek cuci uang, money laundry. Nah, pada zaman itu, pada waktu itu belum banyak terdengar. Nah, orang ini Ibu Bapak kerja di perusahaan asing. Pimpinan di salah satu perusahaan asing yang kantornya berpusat di Singapura. Lalu ada satu telepon yang kemudian minta orang ini, pimpinan ini, direktur ini untuk bisa dipinjam rekeningnya hanya semalam. Lewat uang, menggunakan nama presiden pada waktu itu, ada dana yang harus masuk ke Indonesia, butuh dana yang bisa dipakai. Lalu kalau diizinkan, maka orang ini akan mendapatkan fee 300 juta. Ayo Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak dalam posisi orang ini mau terima enggak? 300 juta hanya dipakai rekeningnya semalam. Besoknya udah ditransfer lagi, lalu semalam itu dapat 300 juta. Pada zaman itu sebelum ada muncul rame-rame money laundry. Jadi kan tidak tahu tuh kan, benar tahu salah kan? Ayo Ibu Bapak, 300 juta, cicilan rumah belum beres, kepingin mobil baru, ya kan, anak-anak mau sekolah, ya toh. Kemudian ada banyak hutang-hutang yang belum diselesaikan, lalu kemudian juga orang tua sakit dan sebagainya misalnya. 300 juta, Ibu Bapak terima? Terima 300 juta, dipinjam rekeningnya hanya semalam? Terima? Nah, toh sudah terpecah nih Pak Emil, terpecah nih Pak. Sudah banyak kubu nih Pak, jadi bisa bisa dicek. Tidak mudah toh? Kalau orang ini tidak punya hati nurani yang bersih, kalau orang ini tidak punya pikiran yang terus, yang dipikirkan adalah apa yang Tuhan kehendaki, tentu dia akan mudah mengatakan, baik Pak silahkan, begitu ya. 300 juta pada zaman itu, besar sekali, dolar masih 4.500 pada zaman itu, sekarang sudah 16.000 hampir 17.000 kan. Zaman itu masih 4.500, 300 juta, godaan tinggi. Ibu Bapak lihat, yang namanya percaya kepada Tuhan, yang di dalamnya adalah mengakui dan takut akan Tuhan. Mengakui artinya mengenal, punya relasi intim dengan Allah. Dan ada rasa takut, hormat kepada Allah, akan membuat orang bisa mengambil keputusan yang benar. Dia nolak. Apakah selesai urusan? Oh tidak. Ketika nolak, orang itu mengancam. Kalau memang menolak ini ya, ini urusan presiden ya, saya akan laporkan macam-macam. Ada ancaman intimidasi yang mengikuti. Yang direktur ini perempuan Ibu Bapak. Masalah enggak? Ibu Bapak, kita ini loh ya, mau jadi orang benar lebih sulit daripada jadi orang yang salah, betul enggak? Oh,
Waduh, kuat sekali ya Bu ya. Betul toh? Menjadi orang benar itu sangat tidak mudah Ibu Bapak. Tapi disitulah letak keindahan di mana yang disebut dengan Allah pencipta langit dan bumi, penguasa segala sesuatu. Dan orang bisa melihat kalau bukan Tuhan dia tidak akan bisa seperti itu. Bergumul, orang ini bergumul. Bagaimana harus menghadapi ancaman itu? Bagaimana harus menghadapi tekanan itu? Bagaimana harus menjawab dengan tepat? Bagaimana supaya tidak menimbulkan kemarahan yang tidak perlu? Tidak perlu kemudian kata-kata yang tajam dan sebagainya. Wah, itu bergumul. Tapi dia cerita, bersyukur ketika ditelepon kembali berkali-kali, selalu saja dia bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang meredakan orang tersebut. Dan akhirnya orang itu bisa terima dan tidak lagi mengganggu dia untuk mencari. Tapi kan ada proses Ibu Bapak. Ada berdoa, bergumul, mencari pimpinan Tuhan yang tidak mudah pada saat itu. Nah maka, kalau dari sini kita melihat, siapa yang jadi pelaku dari yang mempercaya kepada Yahweh ini? Semua orang. Bukan suku Lewi, para bidan di Mesir. Kemudian siapa? Ya tadi, orang-orang yang sehari-hari kehidupan di sana. Dan disitulah kemudian dia bisa menceritakan, luar biasa Tuhan memberi saya hikmat untuk bisa berkata-kata dengan tepat untuk menjawab tekanan-tekanan intimidasi dari orang tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kemarahan-kemarahan tidak perlu. Kadang-kadang mulut kita ini kan bahaya Ibu Bapak ya. Mulut kita ini kadang-kadang suka menjawab yang harusnya kita katakan, tidak kita katakan, yang tidak perlu kita katakan. Betul begitu? Termasuk juga yang Allah suruh kita lakukan, tidak kita lakukan. Yang Allah tidak suruh kita lakukan, kita lakukan. Makanya gagal terus kan. Lalu kita mengatakan, tuh kan Allah, saya sudah berusaha menjalankan kehendak Tuhan. Lihat itu, karena jalankan kehendak Tuhan, gagal. Jangan-jangan gagalnya kita itu bisa jadi kita tidak melakukan apa yang Allah suruh lakukan, tapi kita melakukan yang tidak Allah suruh lakukan, atau kita memang tidak melakukan apa yang Allah tidak suruh lakukan, juga kita tidak melakukan apa yang Allah suruh lakukan. Betul Ibu Bapak? Betul Ibu Bapak? Maka itu sebabnya mengapa tiap hari perlu ada waktu untuk meneduhkan diri dari hiruk pikuk di sekitar kita. Supaya hati, pikiran, emosi, kehendak kita itu diluruskan, diarahkan, sehingga orang bisa melihat sungguh kalau bukan ada Tuhan tidak mungkin dia seperti itu. Nah lalu sebaliknya apa? Sebaliknya itu adalah bersandar kepada pengertian sendiri. Ini Salomo menulis, percayalah kepada Yahweh dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa artinya bersandar? Nah bersandar ini Ibu Bapak itu bisa kepada sesuatu yang rapuh. Apa itu yang disebut dengan rapuh? Nah pengertian ini ya dalam bahasa aslinya itu punya arti begini, wawasan. Jadi yang disebut dengan pengertian, orang itu berpengertian. Berarti orang itu punya wawasan, punya kemudian kemampuan menganalisis, punya kecerdasan, dia punya itu. Maka ketika mengambil keputusan hanya berdasarkan bersandar kepada wawasannya sendiri, kepada analisisnya sendiri, bersandar kepada kecerdasannya sendiri, maka itu kan terbatas. Dibatasi oleh seberapa dia tahu, seberapa pengetahuannya cocok dengan kasus itu. Karena dalam kehidupan masyarakat berbeda sosial, berbeda kelompok, berbeda treatment, berbeda kebutuhan, berbeda situasinya. Tidak bisa kita generalkan. Maka mungkin dia tahu A ini dan A ini cocok untuk kelompok ini. Tapi apakah A ini cocok untuk kelompok B, C, D, E, F, G? Belum tentu. Maka disitulah butuh hikmat Tuhan, butuh pimpinan Tuhan, butuh arahan Tuhan. Butuh kemudian Allah, jangan begitu, ada hati nurani yang Allah akan pimpin. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk jadi partner kerja yang
bisa menjadi suara Tuhan bagi kita. Ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak menjadikan kita diktator, menjadikan kita pokoknya maunya kita begini, belum tentu. Maka disitulah butuh hikmat yang dari Allah, bersandar kepada percaya apakah ini benar, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah memang ini sesuatu yang adil, apakah sesuatu ini memang timingnya tepat, bahkan waktu yang tepat pun itu adalah Allah yang tahu. Betul Ibu Bapak? Ketika Raja Daud mau berperang, inikah saatnya Tuhan? Belum, begitu kan? Nanti tunggu saatnya. Bahkan timing pun, ketika orang yang percaya kepada Allah, timing pun itu dia akan bergantung kepada Allah. Lalu kemudian jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bijak ini artinya apa? Bijak itu dari kata hakam ya, artinya apa? Wawasan moral, punya practical skill, punya ketajaman dalam memahami situasi, kemudian kedalaman teologis, dia punya itu, tapi kembalikan terbatas. Nah, lalu kemudian apalagi dikatakan jauhilah kejahatan. Kejahatan di sini ada artinya apa? Menggunakan kata ra. Ra ini artinya apa? Karakter jahat. Niat yang merugikan orang lain dan perilaku jahat. Jauhi itu, jauhi itu. Apakah kita sudah memberikan gaji yang benar kepada staf kita? Apakah kita sudah memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan benar? Apakah ada niat yang merugikan orang lain dalam hati kita? Itu kejahatan Ibu Bapak. Jauhi itu. Karena Tuhan yang memberi berkat. Ketika kita mampu menyalurkan berkat Allah, Allah sumber berkat itu akan menyalurkan juga melalui kita. Betul Ibu Bapak? Maka pada waktu pengusaha kalkulasi kan, mau enggak cocok ini, mau ini untungnya jauh ini dan sebagainya gitu ya. Coba dilihat, ketika menghitung-hitung itu, apa hati nurani yang Allah beritahukan kepada kita pada waktu mengkalkulasi itu. Sehingga Ibu Bapak, bagaimana kita memastikan orang-orang yang di sekitar kita itu tidak ada yang tidak punya beras. Setuju Ibu Bapak? Kalau hutang kita nggak bisa tahan, karena orang itu kan gaya hidup ya. Gaya hidup orang macam-macam. Tetapi kemudian itu yang perlu kita, apakah gaya hidup itu sudah cocok? Apakah gaya hidup kita merugikan orang lain? Merugikan keluarga kita? Merugikan perusahaan kita? Merugikan tempat kita bekerja? Dan sebagainya. Maka ini bukan hanya berbicara kepada pemilik modal, tetapi juga yang pekerja. Jangan ada niat jahat. Jangan ada hal-hal yang merugikan kepada orang lain. Semua kita, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Nah Ibu Bapak, kesimpulannya apa? Alkitab mengatakan, ketika kita melakukan percaya kepada Allah, total, pikiran terus disesuaikan, hati nurani terus disesuaikan, emosionalnya terus disesuaikan. Kita mengakui Dia, punya keintiman yang dalam dengan Allah. Lalu kemudian kita hormat kagum. Kalau kita hormat kagum, kita tidak berani macam-macam ya Ibu Bapak ya. Betul loh? Kalau kita hormat sama orang, berani gak macam-macam? Tidak berani. Kenapa hormat, kagum, tidak berani. Maka kemudian di situ apa yang dikatakan? Di ayat 6 dikatakan, Allah akan meluruskan jalan kita. Hidup kita ini kan cuma sesaat kan? Sebentar akan kembali kepada pencipta. Selama kita hidup, bagaimana kita dengan baik-baik mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika ada lekok-lekok segala macam kesulitan, Allah akan meluruskan jalan kita. Pada waktu kita percaya, mengakui dan takut akan Tuhan. Apalagi yang berikutnya, bukan hanya jalan kita diluruskan, tetapi juga dikatakan apa? Ada healing. Ada kemudian ada apa? Ada kesegaran. Saudara, Ibu Bapak, setelah sekian tahun ikut Tuhan, tambah seger atau tambah wajahnya tambah seger atau wajahnya tambah enak? Lalu dicek wajahnya kiri kanan. Kan harusnya begitu ya. Sukacita kan dari dalam keluar kan? Ya toh? Maka kalau betul-betul kita ada di dalam tadi ya, dalam jalan Tuhan, Tuhan ngomong apa?
ada healing. Enggak ada kesulitan tidur. Ada yang kesulitan tidur di sini? Karena overthinking? Karena begitu banyak beban? Healing Tuhan berikan. Dan juga dikatakan apa? Dikatakan ada restoratif. Ada apa? Kesegaran. Ada kegembiraan, ada sukacita, ada menikmati hidup. Bukankah itu yang kita cari? Kebahagiaan sejati dan sukacita sejati yang kita temukan pada waktu kita tunduk dan taat kepada jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua ibu bapak. Percayalah kepada Yahweh total. Dan dia akan meluruskan jalan kita dan memberikan kesembuhan dan menyegarkan kehidupan kita. Pergumulan jelas, tapi tiap pergumulan mari kita terus, yang kita cari adalah bersandar, percaya kepada Allah, akui Allah, hormat kagum kepada Allah, dan terus kita membuat batas-batas etika sehingga kemudian orang akan bisa melihat walaupun hidupnya banyak kesulitan, tapi Allah yang menolong dia sampai dia jadi seperti ini. Tuhan berkati, kita tundukkan kepala. Ya Allah, lihat kami, mungkin saat ini kami dalam pergumulan. Tuhan tolong kami, sehingga setiap kami adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Di mana orang-orang bisa melihat kalau bukan Tuhan yang menolong kami, tidak mungkin kami ada seperti kami saat ini. Kami bersyukur buat anugerah dan pimpinan Tuhan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama gereja di segala tempat dan segala zaman kita mengakui pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita. Dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita bersyukur untuk firman Tuhan tadi telah kita dengarkan. Juga kami ingin berterima kasih kepada Evangelis Linda yang telah menyampaikannya kepada kami. Kita diingatkan juga Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam jalan Tuhan, yang terus mengandalkan hikmat Tuhan dan bukan pada pengertian kita sendiri. Marilah kita terus bertekad untuk menjalankan kehidupan kita yang setia percaya kepadanya. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan sebagian dari apa yang kita punya melalui persembahan. Mari kita bersama-sama menyanyikan komitmen kita sebagai respons terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita nyanyikan percayalah kepada Tuhan. Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata.
Saudara, berikut adalah beberapa warta jemaat yang boleh menjadi perhatian kita bersama-sama. Hari Rabu tanggal 19 November akan diadakan persekutuan doa. Selanjutnya di hari Jumat tanggal 21 November akan diadakan persekutuan pasutri. Lalu selanjutnya GKT Wilayah 2 akan mengadakan Natal dengan tema All for Jesus di hari Sabtu 6 Desember 2025. Ini adalah Natal bersama GKT. Selanjutnya Natal Komisi Wanita akan diadakan di 1 Desember di hari Sabtu. Lalu Natal Westlight juga akan diadakan di 5 Desember dengan tema From the Major to the World. Selanjutnya juga Natal Pasutri dengan tema Proof of Love akan diadakan di tanggal 12 Desember 2025. Little Hand Big Love ini adalah Natal sekolah minggu yang akan diadakan di 14 Desember. Ya, selanjutnya ini adalah Retret Pasutri yang akan diadakan di tanggal 31 Mei sampai 1 Juni tahun depan di tahun 2026. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sampai di pertanggal 16 November hari ini. Berikut adalah laporan persembahan yang belum jadi perhatian kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini kembali dari awal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu Sendiri percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia. Bahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami firman-Mu untuk mengingatkan kami, untuk kami selalu percaya pada Engkau saja. Terima kasih Bapa, pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan apa yang kami miliki untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Berkati setiap kami juga berdoa untuk pengurus yang mengelola agar berguna dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilahkan kepada Pak Emil. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Atas nama jemaat saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Kiranya apa yang kita lakukan, ibadah ini sungguh harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Baik, terima kasih
Ibu Linda Bustan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu Linda Bustan adalah staf pengajar di UK Petra, ya. Jadi lulusan Saat lalu mengajar di Petra, ya. Kenapa bisa khotbah? Ya lulusan Saat, saudara. Ya, baik, terima kasih. Salam untuk segenap sivitas akademika di Petra. Ya, baik, saya banyak kenalan di sana. Rektornya teman SMA saya, Bu, satu kelas. Pak Roli, ya. Baik, salam untuk beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangan sejenak? Ada? Tidak ada? Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semuanya. Hari ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pengumuman. Saya beri kesempatan pertama kepada Komisi Pasutri, mereka punya hal yang luar biasa untuk disampaikan. Pak Eko mana? Oke, ya. Baik, mau duduk dulu nggak apa-apa, ini lama, ini 3 jam. 3 menit ya Pak. Terima kasih, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami mewakili dari Komisi Pasutri, ya kami rencana akan ada retreat tahun depan. Nah, kami mengajak rekan-rekan, Bapak Ibu, baik yang mungkin sudah usia pernikahan di atas 50 tahun, Pak Satrio mungkin, Pak Satrio, Bu Eva, jadi juga yang baru menikah, Max sama Bu Rosi, juga Pak Stefanus, Bu Ega juga ya. Nah itu, nah karena ya seperti tadi Bu Linda sampaikan, kita ini terus belajar memperoleh pengertian hikmat dari Tuhan, ya. Dan juga dalam kita berumah tangga itu ya banyak hal yang kita perlu belajar, karena di sekolah enggak ada kuliahnya ya Bu ya. Enggak ada kuliahnya. Nah, kita mengundang untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, izinkan kami Komisi Pasutri untuk melayani Bapak-bapak, Ibu-ibu di retreat ini. Nanti pembicaranya Bu Maimunah dan Pak Emil, gembala kita. Nah, sedikit yang kami ingin sampaikan terkait Bu Maimunah. Bu Maimunah ini sudah usianya mungkin tahun depan sudah 84 tahun. Nah, beliau memiliki 4 anak ya, dan 15 cucu dan 2 cicit saat ini. Mungkin beliau pernikahannya tidak ya, karena beliau membesarkan anaknya sebagai ibu tunggal, orang tua tunggal, tapi melalui kesulitan tapi kita bisa melihat bahwa buahnya saat ini beliau bisa memberikan legasi bagi anak-anaknya. Jadi kita bisa mengambil satu pelajaran di sini bahwa hidup kita mungkin saat ini ya, mungkin dalam keluarga kita ya bisa ada kesulitan, ada pertengkaran, ada penderitaan, itu tidak menjadi faktor penentu hidup kita bisa berbuah atau tidak. Nah, ini kita mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk bisa mengikuti retreat ini ya. Saya juga ingin mengundang Pak Jansen, mungkin bisa memberikan kesaksian terkait retreat kita yang sebelumnya tahun 2024 kemarin. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu, saya diminta untuk bersaksi tentang bagaimana rumah tangga saya, keluarga saya setelah saya mengikuti retreat
tahun yang lalu bulan Maret, yang mana itu Maret 2024, Love Stronger, Grow Deeper. Sebenarnya saya belum bisa untuk bersaksi, karena rumah tangga saya, keluarga saya juga bukannya terlalu baik. Masih banyak masalah, masih banyak goncangan, masih banyak badai kehidupan. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa setelah mengikuti retret Pasutri tahun yang lalu, ada sedikit perubahan yang kualami dalam berumah tangga. Yang mana saya diingatkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan badai maupun goncangan hidup. Poin yang saya dapat dalam mengikuti retret Pasutri tahun yang lalu adalah yang pertama, tidak mempertahankan ego walaupun kita benar. Nah, sebelumnya saya selalu merasa diri saya yang paling benar. Jadi ego itu sangat memuncak. Kita hanya bisa melihat kesalahan pasangan kita saja. Nah, poin yang kedua, sabar dalam menghadapi badai masalah. Ya, begitu ada goncangan, begitu ada keributan, kita berdiam diri, kita mengoreksi apakah saya yang benar, apakah dia yang benar, ya kita coba tenang dulu. Dan poin yang ketiga, terus belajar memahami dan menerima kekurangan pasangan kita. Memang ini benar. Dulu saya tidak bisa menerima. Saya selalu menganggap saya saja yang paling benar. Dia selalu yang salah. Dan saya tidak bisa memahami kekurangan-kekurangan dia. Dan saya selalu menuntut bahwa dia harus lebih baik, harus lebih baik. Nah, poin yang keempat, terus mengasihi walaupun disakiti dan tidak mau mengingat-ingat hal yang terjadi serta berusaha melupakannya. Nah, ini sangat penting. Pada saat badai bergoncang, kita bertengkar, kita berkelahi gitu ya. Membuat hati sakit dan kita sangat membenci dia. Tidak ada lagi rasa kasih dan selalu punya pikiran ingin membalas. Poin yang kelima, saya dapat menyadari bahwa kita ini memang berbeda. Kita memang berbeda. Tidak ada yang bisa sama. Dia karakternya beda dan saya juga karakternya beda. Tapi Tuhan mempersatukan kita dengan tujuan supaya kita bisa hidup dalam perbedaan ini dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang keenam, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Memang pada saat ada goncangan, saya berdoa, Tuhan, inilah saya. Inilah pasangan saya. Biarlah Tuhan, Engkau yang tolong apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Inilah poin-poin yang saya dapat pada waktu saya mengikuti retret Pasutri tahun yang lalu. 6 poin ini sangat menolong saya. Sehingga saya sudah bisa mengubah sedikit demi sedikit karakter saya yang tidak baik. Dulunya sebelum saya ikut retret Pasutri ini, saya sering emosian, sering marah-marah, dan sering juga membentak dia. Dan
saya sadari memang kok bisa begitu ya. Ya, begitulah. Jadi ada untungnya kita mengikuti retret pasutri ini. Saya himbau kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mengikuti retret pasutri yang akan diadakan tahun depan di akhir bulan Mei 31 sampai 1 Juni. Juga jangan lupa untuk selalu mengikuti persekutuan pasutri pada minggu ketiga setiap Jumat. Itu juga sangat-sangat menolong kita. Karena ada firman Tuhan yang mengajari kita, yang menegur kita, yang menguatkan kita tentang bagaimana kita membina hubungan rumah tangga yang baik, yang boleh berkenan kepada Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan pada Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf kepada istri saya, mungkin ada kata-kata saya juga tidak berkenan kepadanya. Maafkan saya. Terima kasih. Kita melihat sedikit cuplikan video ya dari retreat. Kami datang berdua sebagai satu, Pasutri Shekinah bersatu dalam kasih-Mu, menjadi terang dalam rumah tangga, melayani Tuhan, itulah sukacita. Bersama kami melangkah di ladang Tuhan, setia melayani, setia dalam iman. Kekal Citra Raya, tempat kami bertumbuh. Pasutri Shekinah memuliakan-Mu. Tangan bersatu, hati menyatu, doa dan kasih jadi dasar teguh, mendidik anak dalam kebenaran, menjadi saksi di tengah zaman. Bersama kami melangkah di ladang Tuhan, setia melayani, setia dalam iman. Ya, jadi silakan yang mau mendaftar, nanti ada meja pendaftaran di depan, dan juga yang mendaftar dapat kaos nanti. Kaosnya nanti bisa pilih ukurannya. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Lalu ada pengumuman Natal ya, ada lomba-lomba, ayo diikuti. Dan ada lomba hampers, ada lomba apa lagi? Menata hampers, menghias cupcake. Nah ini semua dilombakan, hampers ini nanti dilombakan dan dilelang saudara-saudara. Dan hasil lelangnya itu untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu tanggal 7 ini ada pasar murah, ayo yang punya pakaian layak pakai atau barang-barang mainan yang masih bagus bisa diserahkan ke gereja, nanti akan dijual murah. Dan juga ada sembako untuk jemaat atau untuk masyarakat yang di belakang gereja, masyarakat muslim. Tahun lalu kita sudah melakukannya dan mereka sangat diberkati dan mereka sungguh Pak kalau bisa ini jadi kegiatan yang kami boleh nikmati lagi. Tahun ini kita akan adakan lagi, kita akan buat paket ya, paket sembako seharga 100.000. Kita mungkin akan menjual 80 sampai 100 paket. Bapak Ibu sekalian bisa mengambil bagian. Saya mau ambil 1 paket, 3 paket, 10 paket, ditutup semua juga nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Melalui gereja ini
kita ingin menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya kasih Tuhan tercurah pada kami karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan juga kuatkan, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam studi, pergumulan dalam bisnis, pekerjaan. Tuhan, kami yakin percaya, kami tidak mau lagi mengandalkan diri sendiri, tapi kami mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk selalu berdoa, selalu berserah kepadamu, dan tolonglah kami melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus juga berdoa untuk perayaan Natal yang akan segera dilakukan, kegiatan-kegiatan semuanya biarlah itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak orang diberkati melalui gereja ini, bahkan kasih mengalir dari gereja ini kepada orang-orang yang membutuhkan, pada orang-orang yang belum kenal Kristus, supaya Kristus dikenal, dimuliakan, dan menjadi juru selamat setiap orang yang mengenalnya. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong dalam masa musim penghujan ini. Ada beberapa banyak terjadi banjir, longsor. Tuhan tolong supaya pemerintah tanggap bencana, supaya mereka sungguh memperhatikan rakyatnya dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan Presiden Prabowo dan segenap jajarannya. Di negara ini banyak ketidakadilan, banyak korupsi, banyak ketimpangan sosial. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan supaya pemerintahan ini sungguh memperhatikan rakyatnya. Bangsa ini semakin makmur, semakin sejahtera berdasarkan takut akan Tuhan. Tolong juga pemerintahan di kota Surabaya, Tuhan, supaya Surabaya ini aman, tentram, di mana kami boleh beribadah, bekerja, studi, dan gereja Citra Raya turut serta untuk mensejahterakan kota. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan biarlah hidupmu mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepadanya, dan terimalah berkat Allah. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, sumber berkat, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, bisnismu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah Yesus Kristus Juru Selamat kita selalu berjalan dalam kehidupan kita, dan Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkatimu.